Saya sempat kesal juga selama senior-senior kita pimpin KNPI tidak pernah ada nampak, mungkin tergantung dari pemerintah tidak dibiayai saya tidak tahu. Tapi selama ini peran pemuda di luar sana, teman-teman di Jakarta, di luar sana itu kita komunikasinya bagus dan mereka punya peran pemuda di terhadap pemerintahan itu aktif sekali. Sedikit pemerintah salah itu teman-teman selalu memberikan masukan, kritik kalau salah, selalu ada. Tapi kami di sini tuh anggap KNPI atau pemuda itu tidak ada dilihat dari sebelah mata. Sudahkah? Studio siap, ready? Gaspol kah? Gas. Oke, let's go. Selamat datang di Real Podcast. Check 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sunday bersama. Ya, baik pemirsa dimanapun kalian berada, kali ini kami kembali lagi dalam obrolan podcast Duduk di Honai Podcast Network. Di sini kami akan ngobrol banyak tentang peran pemuda di Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kali ini saya sudah hadir tokoh muda Papua Pegunungan representasi dan mewakili anak muda di Kabupaten Jaya Wijaya. Ada seorang anak muda yang sudah ada di samping kanan saya. Kita akan ngobrol tentang peran pemuda di Kabupaten Jaya Wijaya, mewakili KNPI Kabupaten Jaya Wijaya. Ya, Bung Unas, selamat datang. Siap. Luar biasa, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik ya. Iya. Mantap sekali, kelihatan ganteng sekali hari ini. Aman ya? Aman. Semua aman? Aman. Luar biasa. Sapa dulu warga net sana. Warga net, selamat sore waktu Papua. Terima kasih buat Nieswar yang sudah menghadirkan studio ini. Siap. Ini satu-satunya di Papua Pegunungan. Iya, siap. Terima kasih KNPI, luar biasa. Iya, ini kami dari pemuda menyampaikan terima kasih. Ada pemuda yang bergerak hati untuk usaha di tempat Mendirikan Honai, untuk tempat Honai ngobrol untuk curhat bersama. Iya, betul. Luar biasa, ya. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada Terima kasih. Nieswar. Wais, direktur. Ke depan lebih maju lagi di Papua Pegunungan. Thank you, Nas. Khususnya Kabupaten Jaya Wijaya. Thank you. Luar biasa, Dinda Unas mewakili KNPI Kabupaten Jaya Wijaya ya. Iya. Sementara masih sedikit lagi dilantik ya. Iya. Ya, luar biasa. Ya, Bung Unas, saya sangat bangga mewakili pemuda. Bung Unas sudah hadir di kami punya Real Podcast di orang bilang Honai kan tuh tempat berbicara, tempat ngobrol, merencanakan semua hal dalam Honai. Iya. Jadi hari ini pemirsa warganet semuanya, kita akan ngobrol bagaimana berbicara dalam Honai tentang pemuda. Ya, pemirsa, kita hari ini banyak sekali dinamika di Republik ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang kita perlu pelajari tentang organisasi. Dan hari ini kami sebelum ngobrol tentang perkembangan organisasi di Papua Pegunungan, lebih khusus di Kabupaten Jaya Wijaya, Dinda, saya mau tanya ini dulu, latar belakangnya SMA di mana, SD, SMP, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman sekolahnya di mana? Oh, siap. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nanti ada yang sana mau japri kah begitu lah. Iya. Nama saya Unas Gini Atabuni. Iya. Saya dari Kabupaten Jaya Wijaya. Luar biasa. Paling ujung. Jadi kampung saya itu antara Lani dengan Hubula. Ya. Jadi saya punya kampung tuh bisa pakai dua bahasa. Ya. Jadi perbatasan orang Lani. Distrik Bolakme. Saya SD di SD Impres Munak. Ya. Yaitu distrik Bolakme. Luar biasa. Saya SMP di SMP JPPG Sinakma. Luar biasa. SMA Negeri 1 Wamena. Oh, luar sama biasa. ya. Saya sedikit tipis-tipis benar. Oh iya. Karena tidak dapat waktu SMA ya. Iya, masih jauh sekali ya. Adik masih 2017 kalau tidak salah ya. Di bawahnya. Saya 16. Oh, 2016. Selesainya 16. Ya.
Dan saya masih 2000, selesai 2012. 2011. Iya. 2011. Ya, itu tentang alma mater ya. Iya. Ya, Kuliah di Uncen. wah, luar biasa. Ambil fakultas apa? Teknik. Wah, Teknik sipil. Teknik sipil luar biasa. Berarti sudah akan kawal pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan ya. Iya. Luar biasa pemuda. Dan Unas, saya mau tanya sedikit tentang apa suka olahraganya, apa hobinya apa? Saya hobinya dari SMP itu sudah terjun di bola basket. Oh, luar biasa. Saya sudah dari Pemain SMP basket sudah ya. pemain basket. Luar biasa. Sampai di SMA aktif sekali. Saya punya kerjanya itu pagi sekolah, sore orang mau cari saya itu pasti ada lapangan basket. Lawan basket ya. Jadi saya hobi sekali lapangan basket. Main basket. Main basket. Ya, lapangan basket itu kan bangunan. Iya. Saya hobi memang basket. Iya. Sampai di kuliah, Iya. semester 1-2 saya masih main basket. Luar Atas biasa. nama kampus kita lomba di GOR. Iya. Menjadi kebanggaan juga karena teman-teman banyak tapi kita bisa ikut lomba. Ya, luar biasa. Khusus anak gunung ya. Ya, luar biasa. Begitu semester 3 sudah terjun ke organisasi. Tapi saya organisasi itu tuh sudah dari SMP itu sudah terjun dalam organisasi. Apa saja itu Waktu saya organisasi? SMP itu dari kelas 1 sampai kelas 3, ketua kelas tidak bisa ganti. Oke. Karena saya paling keras. Iya. Jadi, dipercayakan dari teman-teman atau dari guru? Dari teman-teman. Oke, Kalau saya iya, tidak ada mungkin bisa kacau begitu. Yo, luar biasa. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 ketua kelas tidak pernah ganti. Iya. Berarti paling kepala batu nih. Bukan kepala batu, kalau saya bicarakan semua Oh, tenang. semua dengar. Iya. Berarti penenang ya. Iya. Alat penenang buat teman-teman angkatan. Iya. Jadi kalau yang lain mungkin bisa merontak, tapi kalau saya bicara semua dengar saya begitu. Wah, luar biasa ya, Mas. SMA sudah di organisasi juga di sempat pernah maju ketua OSIS SMA Negeri 1 Wamena, Iya. tapi tidak sempat dapat. Iya. Teman saya akhirnya kita masuk dalam pengurus inti begitu. Iya. Nah, kita sudah ada dalam sudah organisasi dalam OSIS itu sudah ada. Kalau SMA kan OSIS. Iya. Terus lanjut ke Jayapura untuk kita kuliah. Iya. Waktu saya kuliah itu organisasinya pertama sekali saya gabung tuh anti miras narkoba. Oke, Nah, waktu itu yang pimpin ketua Kota Jayapura tuh Kakaknya Selengka. Oh iya. Pertama kali saya dipercayakan untuk sekretaris. Wah, luar biasa. Waktu pertama kali. Setelah itu tahun 2018 18 itu ketua BEM-nya Kakak Eklon Amoso. Kakak Eklon, Kakak Ros, Hitlai, mereka dilibatkan saya dalam pengurus BEM teknik, fakultas teknik. Di situlah saya terjun di dalam organisasi yang sebetulnya tuh di situ. Di situ saya ikut 2018, 2019 masih masuk lagi karena Kakak Nipensol yang ketua BEM. Saya masuk pengurus inti lagi. Uncen ya. Uncen, ya fakultas teknik, masih fakultas teknik. 2018 19 ya. 2020 saya sempat maju ketua BEM Uncen. Ketua BEM teknik. Saya sempat maju. Akhirnya sempat kami bentrok juga antara main isu dan kepentingan masing-masing semua masuk dalam kepentingan fakultas ya. Kepentingan fakultas dan kepentingan di luar juga masuk karena ini kan berbicara untuk banyak orang. Ya, untuk seluruh Papua. Siapa yang jadi ketua BEM itu pengaruh sekali begitu. Iya. Apalagi kita dari sini yang kita jadi ketua BEM itu memang terganggu sekali di aktivitas yang lain begitu. Makanya begitu saya masuk maju ya banyak pihak yang masuk tidak senang dengan saya, paksa menghancurkan kami. Akhirnya waktu itu kita konflik. Saya pernah gara-gara organisasi dipenjarakan selama 17 hari. Wah, luar biasa. Itu pengalaman pedih ya dalam organisasi. Itu sadis sekali. Iya. Tapi disitulah saya mental sudah mulai terbentuk. Iya. Dari situ, begitu saya keluar, saya jadi sekretaris BEM Uncen. Di bawah ketua BEM-nya Kakak Dajob Sitlai. Saya sekretaris. Lagi sekretaris, maju lagi di
dipercayakan untuk teman-teman dari BEM Nusantara itu seluruh Indonesia sekitar 500 kampus. Nah, ya. Saya diwakilkan untuk Papua dan Papua Barat, saya sebagai koordinator BEM Nusantara. Ya, jadi sapa dulu buat teman-teman Nusantara ini. Teman-teman BEM Nusantara sampai hari ini masih aktif, eksis, tetap semangat mengawal aspirasi masyarakat Indonesia, lebih khususnya teman-teman di Papua. Kami adalah bagian dari situ. Alma mater kami tetap kita kawal sampai regenerasi. Jadi hari ini kami punya waktu tetap eksis di BEM Nusantara. Dapat sapa dari tanah Papua Pegunungan. Dapat sapa dari Papua Pegunungan. Dan Papua Pegunungan ini kita baru mau bentuk untuk bergabung di ini BEM Nusantara. Luar biasa. Semoga terbentuk dalam waktu dekat. Amin. Dari situ saya dari BEM selesai. Begitu mengakhirnya jabatan itu 2021 saya wisuda 2022. Saya setelah selesai saya naik ke Wamena. Saya langsung dipercayakan dari DPD 1 KNPI Papua Pegunungan sebagai caretaker KNPI Kabupaten Jaya. Ya, sampai hari ini kami sudah musda. Tahun kemarin, tahun 2023. Kami menunggu untuk pelantikan, puji Tuhan. Hari ini respon baik sekali dari pemerintah. Kami akan dilantik. Luar biasa. Saudara Unas, pengalaman yang baik sekali ya. Bagaimana mungkin Unas berbagi kepada semua anak muda yang hari ini hanya tinggal saja. Padahal dalam organisasi itu penting. Peran untuk bagaimana adik-adik kita ini terbentuk dalam melatih diri mereka dalam berorganisasi. Bagaimana Unas mau sampaikan kepada semua adik-adik yang sedang menyaksikan Unas tentang organisasi? Tentang organisasi adalah kita belajar di kampus itu hanya 30% atau 25%. Lebih dari itu kita belajar di luar. Pasti semua orang bisa kasih tahu begitu. Saya juga banyak sekali belajar, uji kita punya mental, karakter, itu semua di luar dari kampus. Untuk itu saya mengajak semua teman-teman yang lagi SMA atau jadi SMP, SMA yang sedang kuliah itu wajib ikut organisasi. Karena organisasi itu banyak teman juga, banyak kita banyak belajar di situ. Kita tidak bisa pegang mic. Dulu itu saya pegang mic itu gimana? Demam panggung. Demam panggung. Tapi hari ini ya puji Tuhan. Agak kurang begitu. Sudah terbiasa lah belajar di organisasi. Jadi itu manfaatnya organisasi melatih kita berbicara di depan sudah berani begitu ya. Itu keberaniannya ada. Jadi saya mengajak buat teman-teman yang tidak pernah terlibat dalam organisasi tidak terlambat masih bisa bergabung. Apalagi yang ada di Kabupaten Jaya, kami terbuka untuk 8 kabupaten. Kami lama jadi kita siap buka diri bergabung sama kami. Regenerasi. Dan saya juga akan libatkan semua teman-teman ada di perwakilan ada di Jaya untuk bergabung di KNPI. Luar biasa. Di sini adalah tolak ukur untuk pemuda ke depan, masa depan Papua Pegunungan itu ada di 8 kabupaten. 8 kabupaten ada di Kabupaten Jaya. Luar biasa. Saya bangga sekali Unas. Apa saja yang harus dilakukan peran pemuda di Kabupaten Jaya? Dan sedikit lagi akan jadi kota metropolitan. Sedang terjadi kota metropolitan dalam hal pembangunan. Banyak hal yang kita harus lakukan pemuda. Saya sempat kesal juga selama senior-senior kita pimpin KNPI tidak pernah ada nampak, mungkin tergantung dari pemerintah tidak dibiayai saya tidak tahu. Tapi selama ini peran pemuda di luar sana, teman-teman di Jakarta, di luar sana itu kita komunikasinya bagus dan mereka punya peran pemuda di terhadap pemerintahan itu aktif sekali. Sedikit pemerintah salah itu teman-teman selalu memberikan masukan, kritik kalau salah, selalu ada. Tapi kami di sini tuh anggap KNPI atau pemuda itu tidak ada dilihat dari sebelah mata. Mungkin padahal KNPI itu mitranya pemerintah Itu mitranya pemuda, menyambung lidah masyarakat yang sebenarnya itu ada di
KNPI. Ya. KNPI ini kan organisasi kemasyarakatan. Yang mendukung pemerintah. Ya. Kita bisa memberikan mereka masukan, solusi dengan hasil-hasil kajian pemuda. Karena pemuda adalah masa depan, pemuda adalah punya pikiran yang cerdas, ikuti perkembangan hari ini. Apalagi kita generasi milenial. Ya. Itu sangat cerdas semua pemuda. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jadi apa saja yang akan dilakukan ketika besok ini dipercayakan oleh pemerintah untuk mengawal aspirasi pemuda dan masyarakat oleh teman-teman sendiri dari KNPI? Kita akan lakukan yang pertama itu kita akan konsolidasi pemuda 40 distrik kita khusus Jayawijaya. 40 kita akan konsolidasi bahwa kita sudah kita punya pengurus itu sudah ada di tingkat distrik dan sampai di desa. Perwakilan desa semua ada. Kami akan konsolidasi dan setelah pelantikan itu saya sudah sampaikan ke Pak penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya bahwa setelah pelantikan itu Bapak harus dengar aspirasi pemuda. Selama ini mereka mau apa? Yang ke depan mau apa? Dan itu representasi dari masyarakat setempat distrik itu. Nah, jadi wajib dengar. Saya sudah sampaikan, Bapak bilang siap. Berarti pemuda selama ini belum terlibat ya? Iya, itu karena berdampak juga kalau pemuda belum dilibatkan berdampak juga banyak pengangguran, banyak kekacauan karena itu pemuda belum dilibatkan sebetulnya ya. Berarti itu tanggung jawab penuh buat teman-teman KNPI dan pemerintah. Lebih khususnya itu kami ini kan ada di jantung kota dan perkembangan di kampung distrik masing-masing kami tidak tahu. Ada yang tahu tapi yang sebagian kami tidak tahu. Kita buka ruang itu untuk teman-teman yang dari distrik itu datang, mereka sampaikan ke bupati langsung. Setelah itu kita akan kawal. Kita akan kawal itu. Yang pertama itu KNPI kami akan buka tempat-tempat pelatihan seperti itu. Pelatihan ini KNPI ini kan tempat menyiapkan kader pemimpin untuk masa depan. Teman-teman punya keahlian di mana kita akan lihat masing-masing, kita akan buka semacam pelatihan, kita undang-undang narasumber, seminar, talkshow. Kita buka ruang untuk menghadirkan gubernur, bupati, kebetulan gubernur ya orangnya mengerti organisasi dan dia juga latar belakang dari KNPI. Jadi kita akan mengundang semua. Banyak kegiatan yang kami akan buat ke depan. Karena itu pokoknya ke depan kita akan buat kegiatan banyak untuk membangkitkan semangat pemuda. Nah, luar biasa sekali Saudara Unas. Dan itu kan gambaran-gambaran ke depan yang akan dilaksanakan ya. Program apa saja yang akan dibentuk oleh teman-teman KNPI demi menjaga keamanan Kaptimas di Kabupaten Jayawijaya. Itu apa saja yang akan diberi substansi untuk Kota Wamena. Untuk menciptakan keamanan itu apa saja yang akan dilakukan? Kami sudah punya sebelum kami melantik itu kami sudah punya tim sedang ambil data tentang situasi hari ini. Kami sudah punya ada beberapa data yang kami sudah punya dan yang pertama hari ini Jayawijaya ini kan yang pertama generasi hancur atau generasi terganggu atau generasi sudah kecanduan itu lem iPhone. Lem iPhone kan gunakan kita tahu manfaatnya seperti apa. Tapi teman-teman ini beli lem iPhone, suruh isap. Orang sudah punya istri, punya anak saja itu, dia masih menggunakan iPhone itu. Untuk itu, kami akan pertama sekali untuk Kaptimas Kabupaten Jayawijaya atau pegunungan di sini. Yang pertama itu, kami rencana akan setelah pelantikan, kami akan kasih surat edaran. Atau kita akan komunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk langsung menangani di pedangan. Yang mengedar misalkan. Kita bilang lem iPhone itu siapapun beli harus ada syarat. Syarat khusus yang dia kasih baru dia akan beli. Tidak akan jual bebas. Karena kalau jual bebas anak-anak beli sembarang. Jadi kita akan kalau bisa itu tidak boleh ada akan jual di Wamena begitu. Karena kita susah gunakan.
Iya. Jadi walaupun itu teman-teman pedagang juga harus mengerti pemasukan banyak, tapi generasi kita itu semakin tubuhnya semakin hancur karena lem itu bukan lem Aibon itu bukan tempat untuk Bisa-bisa ya. bisa tidak. Cat adiktif ya, berbahaya buat tubuh Iya, ya. berbahaya buat kami. Oke. Ini kan perda sudah ada untuk miras itu kan perda sudah ada dilarang. Tapi memang sesuai undang-undang itu tidak bisa kita batasi. Tapi karena kebutuhan masyarakat dan digunakan mirasnya itu terlalu berlebihan, semakin kacau, itu pemerintah harus ambil sikap untuk membatasi itu, atau kasih batasi-batasi begitu, atau siapkan satu tempat, atau seperti apa begitu. Tapi hari ini kan minuman-minuman lokal, orang sekarang buat minuman lokal itu terlalu banyak, dan itu sudah tidak punya surat-surat izin tidak ada. Kenapa kota kecil ini pemerintah tidak mampu untuk tangani itu? Kami pemuda akan bergerak, kita ini mengawal pemerintah, membantu ya. Yang pertama kita akan mengawal pemerintah, kita akan masukkan. Kalau tidak, kami pemuda akan turun jalan atas itu. Siapa mau lawan kita? Ya, kita juga bagian dari sini begitu. Kita punya tanah, kita mau jaga yang perdamaian sebenarnya begitu. Hari ini kan kayak kita mau pulang malam saya takut. Iya, itu situasi ya. Saya orang Wamena begitu. Saya takut. Orang jalan bawa parah langsung taruh sembarang. Itu kira-kira kenapa? Atau kurangnya lapangan pekerjaan atau bagaimana tuh? Itu kita sudah cerita banyak hal, kita cerita. Itu yang pertama itu kurang lapangan kerja. Terus yang berikut itu peredaran uang Kabupaten Jaya itu kurang. Selama ini. Faktornya itu di mana itu? Itu faktornya itu karena peredaran uang kurang, anak tersebut ini setelah dia minum atau sebelum dia minum, dia bisa dapat uang yang lebih dari 1 juta. Itu hanya hasil pencuri. Jadi dia bisa dapat uang itu hasil jambret dan pencuri. Jadi itu pikiran singkatnya ya? Iya, pikiran singkat. Jadi saya bisa dapat uang cepat itu dengan cara ini begitu. Kalau kita kasih mereka ruang pekerjaan yang seluas-luasnya, peredaran uang bagus, itu saya rasa dia banyak cara untuk mendapatkan uang itu ada. Buka peluang kerja ya. Karena tidak ada, jadi ya begitu. Dia bisa dapat uang paling cepat itu hanya lewat jambret. Luar biasa. Maka kriminalnya semakin meningkat. Ya, untuk keterlibatan bagaimana untuk banyak saya lihat ini kan keterlibatan anak asli, anak-anak muda asli di beberapa toko-toko, di beberapa kios. Sebagai pemuda sendiri, saran kepada pemilik usaha ini gimana? Untuk soal usaha itu kan tidak bisa kita batasi. Ya, untuk libatkan keterlibatan pemuda dalam hal menjadi karyawan. Karena itu kan untuk akan mengatasi angka-angka kriminal, itu kan akan tertolong. Semakin banyak orang sibuk, hal-hal yang negatif akan berkurang. Bagaimana hari ini kan belum ada pekerjaan, sehingga itu dampak dari kurangnya pekerjaan. Kan? Kita di JUJ ini kan untuk soal usaha bergabung dengan ini teman-teman Nusantara ini banyak yang mau libatkan kita anak Papua. Tapi kita ini kan minder juga. Kita mau jaga kios lama, duduk lama itu kita paling malas. Mungkin itu sudah melekat dari kita punya budaya. Kita mau simpan uang susah. Karena itu melekat dari kita budaya. Saya simpan uang tapi sapu adik perempuan atau adik laki-laki kalau dapat pukul butuh uang tidak mungkin saya simpan itu. Saya lebih sayang sama dia daripada sapu harta. Itu kita. Jadi itu sudah melekat dari kita punya budaya. Jadi agak susah untuk kita buka usaha, tapi ada yang punya prinsip. Mereka buka, tapi kadang kita cerita mereka ini tidak baik. Bahwa ini kita mau ambil bon saja tidak bisa. Kita mau buka usaha. Tapi kalau teman-teman pendatang itu wajar, karena dia punya keluarga semua di sana, ya dia punya kasih kurang. Jadi dia buka usaha itu semakin naik. Tapi kita harus belajar dari teman-teman pendatang. Kalau kita mau buka usaha, kita harus terlibat dengan mereka, banyak bergabung ke mereka, jangan kita anti dengan mereka. Gitu. Dan saran juga bisa teman-teman pelaku UMKM juga bisa libatkan anak-anak asli ya, supaya turut mendukung angka kriminal berkurang. Yang punya toko bisa libatkan anak-anak muda ya, supaya memberikan ruang pekerjaan begitu ya. Kami pemuda Kabupaten Jaya Wijaya atau beberapa kabupaten yang ada di Jaya Wijaya ini teman-teman UMKM anak-anak Papua itu sudah sangat banyak sekali. Semakin sekarang tuh semakin mereka mengerti namanya usaha itu sekarang sudah banyak punya kafe, banyak yang pokoknya banyak hal untuk mereka usaha. Itu sudah semakin berkembang. Jadi pasti ke depan kita akan menguasai kita punya
usaha-usaha itu pasti ada begitu. Ya, luar biasa. Saudara Unas dan ide-ide cemerlangnya luar biasa sekali. Dan saya dengar ada ikuti sedikit ada dualisme di KNP betul. itu. Coba cerita sedikit dulu kenapa bisa dualisme. Supaya semua warga netizen pemuda ini kan tidak ikut rame, karena Republik ini kan punya undang-undang yang bicara tentang keabsahan organisasi. Iya. Coba. Saya pertama sebelum saya bicara ini, saya tidak bicara buat teman-teman sebelah. Ya. Mereka punya dasar hukum yang ada juga begitu. Tapi saya bicara untuk saya punya dasar hukum. Ya, KNP dualisme ini sudah dari pusat. Saya tidak tahu pusat memang mengorbankan kita pemuda milenial atau apa, saya tidak tahu. Tapi karena kepentingan Jakarta, sampai hari ini kita di daerah itu ada dualisme. Kita di Papua Pegunungan ada dua kubu KNPI, JWJ pun dua juga. Saya versinya Riano Panjaitan, ketua umum. Karena teman-teman sebelah itu versinya Haris Pertama itu ketua umum. Tapi kita lihat dari kita punya keabsahan, ini negara Republik Indonesia. Kita mau sampaikan argumentasi dan kita punya berkas yang seperti ini, pokoknya banyak. Siapa saja bisa bikin. Tapi Republik ini kan satu. Iya, siapa yang terdaftar di SK Menkumham, yang punya SK Menkumham itu siapa? Itulah dia terdaftar sebagai pelat merah wadah organisasi untuk terdaftar di Republik Indonesia kan itu. Nah, saya punya dasar itu. Selama ini kan kita ini kan ada dualisme. Sebelumnya tuh kan bupati yang mantan bupati Pak Condri Karbanua, lantiklah teman-teman sebelah, bantu mereka. Kita kan tinggal saja. Karena kami punya mau itu, panggil kita dua. Kira-kira siapa yang di mata hukumnya sah? Karena organisasi ini dia punya landasannya ini organisasi pelat merah. Organisasi pemerintah juga. Pemerintah juga. Bagian dari pemerintah juga. Kami punya beberapa kali kami bawa audiens, tidak bisa. Tidak bisa karena apa itu kira-kira? Tidak bisa, mungkin beliau terlalu sibuk. Atau terlalu buka ruang untuk kami, saya tidak tahu juga. Tapi, mungkin lihat karena jenggot banyak kali ya? Mungkin. Atau mungkin lihat kami pemberontak. Tahu juga. Jadi berapa kali kita ada komunikasi dengan dualisme, Bupati sudah dengar juga. Tapi tidak buka ruang untuk kami berdua. Sampai masa jabatannya berakhir. Sampai masa jabatannya berakhir, bahwa teman-teman sebelah bahwa kita sudah dilantik, sudah oke, kita hormat saja. Begitu penjabat bupati turun, PJ baru ya. PJ baru. Dia orang Kemendagri. Soal KNPI, dia juga dari KNPI juga. Pernah menjabat sebagai KNPI juga. Dia mantan pengurus GAMKI juga ya, organisasi sangat paham sekali. Begitu teman-teman sudah ada masuk, kita juga masuk, panggillah kita dua. Dia dengan dia punya anggota tiba juga, saya juga punya anggota tiba. Sebelumnya itu pertamanya itu mereka mau ketemu beliau. Mereka bertemu beliau, beliau langsung SMS saya. Dinda ini teman-teman sebelah ada datang supaya kita clearkan satu kali. Berarti audiensi sama-sama ya. Jadi luar biasa, mereka tiba, kita juga tiba masuk. Dan beliau sampaikan, mari kamu punya berkas masing-masing. Kita kasih, teman-teman sebelah juga kasih. Jadi beliau Pak PJ, dia pelajari. Hampir dia sebelah, kita sebelah, dia pelajari begini ya, dia sampaikan. Saya orang Kemendagri tidak bisa melanggar hukum, aturan. Jadi sebagai mitra pemerintah, sebagai wadah ke organisasi kemasyarakatan, saya bukan akui tapi kita bisa hibahkan dana itu lewat SK Menkumham, dan itu punya pertanggungjawaban ke pusat itu jelas. Tapi tanpa ada SK Menkumham baru kita memberikan bantuan untuk pergerakan pemuda itu tidak bisa. Jadi yang sayang gini, jadi teman-teman bisa sama-sama duduk. Mumpun versinya yang punya SK Menkumham, saya sendiri belum dilantik ya, bisa terlibat supaya kita bisa jalan sama-sama. Sampai di situ kita keluar. Saya sampaikan juga Abang Wakol, saya bilang
nanti teman-teman internal tolong rapat sampaikan ke kami. Kita belum lantik, jadi nanti bisa bergabung. Sama-sama bergerak. Sama-sama bergabung. Soal struktur kita bisa atur sama-sama. Kita sampaikan ke mereka begitu. Sampai hampir 1 minggu atau 2 minggu, teman-teman tidak mau komunikasi ke kami. Kembalilah kita ketemu bupati. Izin Bapak, ini kami sudah sampaikan tapi tidak mau ketemu. Bupati bilang, kalau begitu bagaimana? Saya bilang, mumpun mereka juga sudah dilantik dan rasa kalau mau bergabung dengan kita mungkin rasa mindernya ya. Atau bisa bilang publik kan penilaiannya kurang bagus juga. Ya, sudah viral lagi ya. Jadi kemungkinan sudah bicara banyak di sosial media juga ya. Kemungkinan ya mereka tidak bisa karena agak setengah mati untuk kita bersatu. Bupati bilang oke, kalau begitu ya sudah, kita gas saja. Jadi yang direstui oleh Pak PJ Bupati di Dinda Unas dengan kawan-kawan yang punya SK Kemenkumham. Luar biasa. Dan hal apa yang mau sampaikan kepada semua audiens tentang Kemenkumham, tentang organisasi? Untuk mendirikan organisasi, apakah harus punya Kemenkumham itu penting ke tidak? Karena menjaga seperti ini, apa setiap organisasi wajib punya Kemenkumham ya? Iya. Itu saran dari Unas. Iya, kalau organisasi ini kan banyak. Organisasi macam KNP ini kan dilahirkan dari beberapa Cipayung UKP. Jadi organisasi itu alur-alurnya kita sudah tahu. Kita ini kan organisasi, jadi tidak perlu saya jelaskan. Organisasi itu bisa dihibarkan atau bisa bantuan dari pemerintah turun itu karena ada dasar-dasar yang harus berdasarkan bisa lengkapi. Contohnya kita bisa daftar di Kesbampol, ada surat mendaftar, terus persyaratan strukturnya lengkap, sekretariat lengkap, sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM terdekat. Di sini kan ada juga. Jadi organisasi ini organisasi nasional semua, yang macam GMKI, GAMKI, HMI, PMKRI, ada banyak organisasi yang sekarang baru juga banyak muncul. Nah itu dia sudah terdaftar semua di, mereka punya ADRT yang berbeda-beda semua. Jadi mereka itu mitranya kami. Kita KNP ini kan mereka yang bentuk untuk KNP, kita mitranya dengan mereka. Jadi apalagi di Papua Pegunungan jantungnya kan Kota Wamena. Jadi kami buka umum untuk teman-teman yang terlibat di KNP itu welcome. Siapa saja. Luar biasa. Kita tidak hanya untuk khusus kami JWJ, saya tidak tahu. Jadi semua ya. Teman-teman yang lahir di sini, besar di sini itu silakan bergabung. Oke, luar biasa. Pesan apa yang mau disampaikan buat pemuda semua yang sedang nonton? Pesan saya, organisasi adalah organisasi yang memberikan kami banyak hal untuk kita berpikir. Jadi tempat berpikir bagaimana ke depan, bagaimana hari ini terjadi, tempat diskusi, pikiran-pikiran yang bagus. Itu tempatnya itu di organisasi, tidak tempat lain. Kalau tidak tempat lain tuh kita baku cerita habis selesai di situ. Tapi tempat organisasi kita diskusi, hasilnya kita sampaikan ke pemerintah dan orang-orang yang terkait. Kita bisa audiens, masukan kita sampaikan. Untuk itu saya mengajak semua teman-teman pemuda Papua Pegunungan, lebih khususnya Kabupaten Jayapura, harus terlibat semua di organisasi. Tidak boleh di luar dari organisasi. Gitu. Luar biasa, Dinda Unas. Terima kasih banyak sudah hadir di Real Podcast Nias4 di Honai kami bersama tempat curhat anak-anak muda. Terima kasih banyak, Dinda. Kami jumpa lagi di lain waktu dalam acara yang sama. Terima kasih pemirsa. Jadilah orang-orang yang kreatif, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dengan diri sendiri dan memimpin banyak orang. Dan berharap dalam podcast ini, jika Bapak Ibu tidak puas, silakan komentar di bawah kolom sini ya. Silakan komentar, silakan like, tombol lonceng semuanya. Kami akan hadir dari Pegunungan untuk kalian semuanya yang sedang ikuti kami punya channel di Honai Real Podcast bersama saya Nias. Dinda Unas, terima kasih. See you again. Terima kasih ya. Nanti datang mampir-mampir lagi. Ya. Memang kita punya Honai kan di sini. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari kami Papua Pegunungan.